Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam rahayu, dan salam untuk semuanya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang sakit diberi kesehatan secepatnya, dan bagi yang beraktivitas mudah-mudahan dapat uang yang banyak. Terima kasih. Kemarin ada berita yang sedikit panas, yaitu Budiman Sujatmiko. Istilahnya kita udah tahu semua, Budiman Sujatmiko adalah tokoh reformasi tahun 98, kader utama PDI juga. Mendadak dia mendukung Prabowo Subianto. Nggak tahu alasannya. Yang jelas dia sekarang merapat di Prabowo. Tapi dari dukung Prabowo, Budiman, tatapan Budiman kemarin kosong. Kalimatnya lesu dan hatinya hampa. Jadi Budiman Sujatmiko terlihat begitu tidak nyaman ya di dalam melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Kelihatan apinya itu udah mulai redup, tidak seperti kalau kita dukung PDI, dukung untuk berapi-api. Kemarin udah agak redup gitu lah. Jadi api yang ada di diri Budiman itu, atau mungkin tidak nyaman dipaksakan dia dukung Prabowo, seakan-akan mulai padam. Dan tidak ada lagi semangat yang dalam kalimat-kalimatnya itu. Semua yang dia katakan dan ia bicarakan di hadapan para relawan Budiman dan Prabowo hanyalah formatif, ya, normatif sekali, dan kelihatan begitu ya tidak ada gejolak atau yang menggebu-gebu. Ya, seperti saat kalau kita berhadapan dengan Orde Baru dulu ya. Yang terdengar dan yang dirasakan para pendukungnya apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko sangatlah berlawanan dengan tujuan ia dilahirkan atau tujuan ia hidup. Kelihatan sekali arah hidupnya sudah mulai tergeser dan sudah kehilangan jati dirinya sebagai anak revolusi. Perjuangannya melawan Orde Baru sudah ia coba dengan sekuat tenaga untuk ia lupakan dan ia tinggalkan jauh-jauh, tapi kelihatannya Budiman Sujatmiko mengalami sebuah degradasi harga diri. Dan degradasi motivasi ini dulu mendukung Jokowi terang-terangan dan begitu berapi-api. Saat ini ketika dia dijadikan atau mendukung dengan Prabowo, atau terpaksa mendukung Prabowo, karena satu dan lain halnya ia kelihatan sangat tidak yakin dan tidak percaya diri seperti yang ia tunjuknya sebelumnya. Inilah yang saya katakan beban mendukung orang jahat. Ya. Ini yang saya katakan beban di dalam mendukung orang yang tidak layak jadi pemimpin negara ini. Begitu sulit bagi Budiman Sujatmiko untuk bersuara di depan panggung di mana dia diminta untuk berbicara soal dukungannya kepada Prabowo. Berbeda dengan apa yang ia lakukan 20-30 tahun silam, di mana ia berbicara dengan lantang di hadapan para mahasiswa mengenai perlawanan mereka terhadap Orde Baru. Baru lebih baik orang ini pensiun sajalah di dalam politik. Ya. Mas Budiman, sabar dulu lah. Kalau Ganjar jadi, aku yakin sampai ada posisi. Ya. Tapi ya sekali lagi kan, itu hak Mas Budiman untuk memperlihatkan dirinya kepada masyarakat. Begitulah tidak nyamannya dia ada di sebelah ya, Prabowo. Bayangkan jika Budiman Sujatmiko jadi tim suksesnya Pak Ganjar Pranowo, meskipun tidak dijanjikan duit banyak, dia akan begitu bebas mengekspresikan dan mengutarakan pemikirannya dan idealismenya mengenai perlawanan terhadap Orde Baru. Ya. Mas Budiman,
Apakah sudah lupa ya, Mas Budiman pernah diculik oleh Pak Prabowo? Apakah itu orang baik? Mas Budiman, kenapa engkau begitu? Idealismenya mengenai perlawanan terhadap Orde Baru kemana? Kalau sudah lahir nasionalisme, akan terus menjadi nasionalisme. Dan ketika dia berubah menjadi pendukung kaum oportunis dan kaum haus kekuasaan, beliau tidak akan bisa menjadi orang yang maksimal. Budiman Sujatmiko terlihat begitu kaku dan begitu tertekan ketika mendukung Prabowo di atas panggung. Ya. Coba jika dia mendukung Ganjar, tentu dia akan begitu berapi-api dan begitu natural menyuarakan suara-suara kebenaran yang ada di hati Mas Budiman. Dan di dalam pikirannya yang sudah tertanam sejak 20-30 tahun yang lalu. Oleh karena ini tidak sesuai dengan apa isi hatinya, sehingga suaranya tidak meledak-meledak. Ya. Kalau sudah jadi master ya, di satu titik, satu bagian, tentu tidak akan bisa menjadi master di bagian yang lain. Ya. Kalau Budiman jadi master di dalam melawan Orde Baru, ya itu melawan otoritarisme yang dijunjung tinggi ya pendukungnya. Ya sekarang mau jadi master di Prabowo, dia akan mengulangi lagi masa-masa seperti itu. Kan nggak mungkin, karena akan mengatakan apa sementara kemarin dibilangi tidak bagus, sekarang menempel ke beliaunya ya. Aduh, masa-masa pembelajaran untuk pendukung orang yang dia benci. Dan dia tidak suka karena terlihat di dalam kerusuhan Mei 98. Mas Budiman tahu sendiri, merasakan sendiri, dan langsung diciduk sendiri ya. Jika mendukung Ganjar ya, Mas Budiman akan luar biasa, penuh dengan sundulan-sundulan langit yang tenaga dan kekuatannya akan luar biasa, meledak-ledak ya. Jadi Mas Budiman, jangan gundah gulana, ikutilah hati nurani ya. Kembalilah ke dukung Mas Ganjar lagi. Ini adalah pilihan. Kalau memang sudah diyakini ya itu adalah pilihan. Tapi kan yang bisa merasakan Mas Budiman sendiri. Saya termasuk orang yang mengidolakan Mas Budiman, karena saya juga ikut sejarah di 98. Walaupun saya di Jakarta, saya di daerah, tapi saya juga sama dikejar-kejar oleh aparat saat itu ya. Oke lah Mas Budiman, kalau memang mantap di situ, saya ucapin selamat. Mudah-mudahan hatinya tabah. Terima kasih. Merdeka.